Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari terkait tentang materi tes SKD CPNS tahun ini, terkhusus pada bagian TIU, tes interogasi umum, surprise atau cepat. Nah, jadi pada video ini saya akan memberikan tiga buah kunci yang teman-teman harus kuasai guna untuk mempermudah dan mengefektifkan langkah teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal-soal tentang materi itu cepat. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke kunci yang pertama. Jadi untuk kunci yang pertama itu, yakni teman-teman harus memantapkan pemahaman kalian terkait tentang operasi tulisan. Adapun operasi tulisan dan maksud itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pangkat, hingga bentuk kar. Selain itu juga teman-teman diharapkan itu dapat melakukan konversi angka. Maksudnya dari angka desimal ke pecahan, pecahan ke persen, ataupun sebaliknya. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh berikut ya. Misalkan kita diberikan soal, berapakah nilai dari 3 dikurang 4 dikali 7 tambah 3 dibagi 4. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu memahami terlebih dahulu terkait tentang derajat operasi ya. Seperti kita ketahui bahwa operasi perkalian dan perkalian itu merupakan operasi setingkat, tetapi dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Oleh karena itu, apabila kita menemukan soal seperti ini, pencampuran operasi, berarti kita kerjakan terlebih dahulu operasi yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kita kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian dan pembagiannya. Maka kita peroleh 3 dikurang 28 ditambah 0,75. 4 kali 7 kan dia 28. Kemudian 3 bagi 4 itu adalah 0,75. Pada bagian ini terlihat bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan itu dia sudah selevel. Berarti kita cukup mengalihkan dari arah kiri ke arah kanan. Maka kita peroleh 3 dikurang 28 tambah 0,75 itu sama dengan minus 24,25, atau dalam bentuk pecahan itu kita peroleh angka minus 24 seperempat. Untuk contoh selanjutnya seperti ini, 2 dikali dalam kurung 8 kurang 4 ditambah 7 dikali dalam kurung 2 kurang 4. Apabila teman-teman menemukan tipe soal seperti ini ada dalam kurungnya, dalam kurung, maka kita selesaikan terlebih dahulu operasi yang berada di dalam kurung. Tidak perlu melihat derajatnya lebih tinggi atau lebih rendah, maka kerjakan terlebih dahulu operasi yang berada di dalam kurung. Berarti pada kasus ini kita selesaikan terlebih dahulu berapa hasil dari 8 per 4 dan 2 dikali 4. Maka kita peroleh 2 dikali 4 tambah 7 dikali minus 2. Nah, sampai di sini maka ada pecahan, ada operasi perkalian yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan. Berarti kita dapatkan 2 kali 4 itu 8, dikurang 7 kali minus 2 ya. Dapat minus 14. Kenapa kurang? Karena ini 7 kali minus 2 itu kan dia minus 14. Tambah ketemu minus, dia menjadi minus. Kita peroleh 8 dikurang 14 sama dengan minus 2. Untuk kunci yang kedua itu terkait tentang materi aljabar. Untuk aljabar ini, saya harapkan teman-teman itu bisa menghafal 3 buah rumus atau persamaan dasar. Yang pertama itu A plus minus B kuadrat itu sama saja dengan A kuadrat plus minus 2AB ditambah B kuadrat. Yang kedua itu A plus minus B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 plus minus 3A kuadrat B plus minus 3B kuadrat tambah B pangkat 3. Lalu yang terakhir A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan dalam kurung A plus B dikalikan dalam kurung A kurang B. Oke, contohnya misalkan kita diberikan soal berapakah hasil dari 0,32 kuadrat tambah 2 kali 0,32 kali 0,17 ditambah 0,17 kuadrat. Apabila kita melihat persamaan ini maka terkesan ribet ya. Oleh karenanya kita sederhanakan, kita gunakan persamaan yang pertama, di mana A-nya itu adalah 0,32 dan B-nya itu adalah 0,17. Maka kita peroleh 0,32 ditambah 0,17, lalu kita kuadratkan, kita peroleh angka 0,2. Untuk contoh yang lain, seperti ini, 124 kali 5 kuadrat dikurang 180 tambah 20 kuadrat.
Berarti bentuk ini dia mirip dengan persamaan yang ketiga. Maka kita selesaikan dulu di dalam kurung, kita peroleh 620 kuadrat dikurang 200 kuadrat. Sampai di sini kita aljabarkan, kita pecahkan menjadi bentuk seperti ini. Maka kita peroleh 620 tambah 200 itu 820, kemudian 620 dikurang 200 itu adalah 420. Kita kalikan secara biasa, kita peroleh angka 344.000. Untuk kunci yang ketiga terkait tentang pecahan-pecahan istimewa. Ya, jadi ada beberapa bentuk-bentuk pecahan yang perlu teman-teman hafalkan untuk kuasai. Yang pertama itu 2 per 6 itu sama saja dengan sepertiga atau sama saja dengan 33,33%. Lalu 1/9 itu sama saja nilainya dengan 0,111 atau 11,1%. 5/9 itu sama saja dengan 55,55%. Atau dalam bentuk umum A/9 itu sama saja dengan 0,AA atau AA, persen. Untuk yang lain, ABC per 999 itu sama saja dengan 0,ABC atau AB, C persen. Contohnya 123 dibagi 999 itu sama saja dengan 0,123 atau 12,3%. Untuk contohnya seperti ini. Jadi ada operasi perkalian, kemudian ada angka persen, lalu ada desimal juga. Jadi meskipun terkesan ribet, ini bisa kita mudahkan ya, kita ubah bentuknya. 33,33% dan 0,777 kita ubah menjadi sepertiga dan 7/9. Oke, dari sini 0,777 berarti itu sama saja dengan 7/9. Sampai di sini tinggal kita kalikan 3 kali sepertiga itu 1, kemudian 7/9 kali 9 itu 7. Kita jumlahkan, maka kita dapatkan angka. Oke. Baik, kalau begitu sekian 3 buah kunci terkait tentang materi hitung cepat. Diharapkan dapat mempermudah dan mengefisienkan waktu teman-teman dalam mengumpulkan soal hitung cepat. Kalau begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.